Pernyataan istiqomah di sini adalah bitamassuki biddin, ketika kita berpegang teguh dengan agama. Maka ketika kita berpegang teguh dengan agama, maka itu disebut dengan istiqomah. Dan istiqomah ini adalah karomah yang paling agung, karomah yang paling besar. Maka disebutkan a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar ketika kita bisa istiqomah. Jadi banyak orang awam menganggap karomah itu kalau bisa berjalan di atas air. Karomah itu kalau bisa berjalan di atas air terus tidak mempan di bacok. Karomah itu kalau bisa terbang misalnya. Maka ucapan-ucapan itu tidak salah. Tetapi karomah yang paling besar bukan itu. Karomah yang paling besar adalah istiqomah, dan itu susah. Istiqomah itu tidak gampang. Maka orang istiqomah itu termasuk karomah. Kalau hanya sekedar berjalan di atas air, saya juga bisa. Tadi juga lewat jembatan, di bawahnya ada air. Kan gampang dicontoh, lewat jembatan. Terbang, naik pesawat. Pemenang, ya. Kebal baju, pakai baju besi. Pemenang, ya. Tapi kalau istiqomah ini tidak bisa direkayasa. Tapi kalau sekedar berjalan di atas air, iso digaweke jembatan. Sudah berjalan di atas air. Kalau apalagi tadi bisa terbang, tinggal bayar tiket pesawat. Pemenang, ya. Tapi kalau istiqomah, ayo bayar wong, ora iso. Bisa? Nggak bisa direkayasa. Maka istiqomah ini namanya karomah. Di antara karomah yang paling besar adalah istiqomah. Dan banyak karomah-karomah lain. Contohnya seperti ketika sahabat Umar bin Khattab itu berkhutbah, lalu kemudian Allah perlihatkan tentang tentaranya yang terdesak dari medan perang. Lalu Khalifah Umar berkata, "Ya Sariyah Jabal, wahai tentara berlindung di balik gunung." Dan ternyata suara sahabat Umar yang lagi pidato itu didengar oleh pasukan yang terdesak di medan perang. Nah, ini namanya karomah. Imam Hasan Al-Basri suatu saat dikejar oleh tentara musuh, diobrak-abrik di tempat tinggalnya. Padahal Imam Hasan Al-Basri tidak kemana-mana, di situ. Dan Imam Hasan Al-Basri tidak belajar ilmu panglimunan. Beliau tidak belajar ilmu carane ngilang. Tapi ternyata tentara tidak melihat beliau. Maka ini karomah. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari. Jadi kalau dipelajari bukan karomah namanya. Karomah itu munculnya secara tiba-tiba kalau terdesak. Dan karomah itu tidak bisa diulangi. Yani iso di bulan baleni itu bukan karomah. Ada orang kebal bacok nih nggo pertunjukan, itu bukan karomah. Itu trik. Karena kalau karomah tidak bisa diulang. Bisa jadi pula menggunakan bantuan bangsa jin, mungkin pakai trik, mungkin pakai bantuan bangsa jin. Dan karomah itu hanya untuk orang soleh yang menetapi sunnah-sunnah Nabi. Sholatnya bolong-bolong, ngaji memeng, kok duwe kesaktian. Itu ada kemungkinan kalau pertunjukannya itu trik, kalau tidak trik itu pakai bantuan syaitan. Karena karomah dipersyaratkan orangnya adalah orang yang soleh.
Bapak Ibu, dan karomah tidak bisa dipamerkan. Nek syuting nang TV, itu bukan karomah. Itu bisa jadi tipuan kamera, bisa jadi hasil editing, apa meneh? Bisa jadi trik sulap, bisa jadi pula memang pakai bantuan jin. Karena karomah tidak bisa dipamerkan, munculnya tiba-tiba. Bapak Ibu, kemudian juga terkait dengan karomah, orang yang punya kesaktian-kesaktian semacam itu, ketika dibacakan ayat Al-Quran tidak berpengaruh kepadanya. Tapi orang yang minta bantuan bangsa jin, maka bacaan ayat-ayat Al-Quran akan berpengaruh kepadanya. Orang yang pakai trik maka tidak bisa spontan, karena harus menyiapkan properti persiapan untuk alat-alat triknya. Tapi kalau yang karena gangguan jin bisa muncul kapan saja pakai bantuan jin. Sementara kalau karomah itu hanya muncul saat terdesak. Dan ketahuilah, karomah yang paling besar adalah istiqomah. Maka beruntunglah kita kalau bisa punya sikap istiqomah.